Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku kelas 2B yang Bapak banggakan dan disayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Selasa 28 Juli 2020 kita bertemu kembali bersama materi pembelajaran agama Islam. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah pada pelajaran pertama tentang huruf hijaiyah, yaitu menulis dan melafalkan. Dalam rangka menulis, yang kita ketahui adalah untuk bagaimana cara nanti menyambung huruf-huruf hijaiyah. Di kelas 1 kalian sudah mempelajari jenis-jenis dan juga bentuk-bentuk daripada masing-masing huruf hijaiyah. Namun tidak ada salahnya kalau pada pertemuan kali ini Bapak juga ingin mengetahui bagaimana kompetensi kalian, kemampuan kalian dalam hal penulisan huruf-huruf hijaiyah. Karena huruf hijaiyah itu memiliki karakteristik tersendiri berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Kalau huruf yang lain cara penulisannya, kalau huruf Jepang itu dari atas ke bawah, ada juga dari kiri ke kanan. Nah, untuk bahasa Arab maka dari kanan ke kiri, kemudian memiliki berbagai jenis bentuk-bentuk yang dalam ilmu penulisan huruf hijaiyah atau huruf Al-Quran itu disebut dengan ilmu khat. Oleh karena itu ini penting supaya anak-anak sekalian harus memahami bagaimana cara penulisan huruf hijaiyah yang benar. Di antara karakteristiknya yang paling menonjol itu adalah bahwa huruf hijaiyah itu dibagi menjadi dua. Ada huruf yang ditulisnya di atas garis di buku kalian itu di atasnya, seperti huruf alif, ba, ta, sa, to, zo. Ada pula huruf yang memiliki dua bentuk. Pertama bentuk kepala, yang kedua bentuk ekor. Kepala di atas garis menulisnya, ekor di bawah garis. Seperti huruf jim, ha, kho, ain, ghin, sin, shin, so, dot, dan seterusnya. Namun ketika nanti disambung akan ada perubahan-perubahan bentuk. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan pembelajaran kita kali ini. Selamat mengikuti dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Baik, pada video yang ketiga kali ini Bapak ingin menegaskan kembali pada video yang kedua tentang bagaimana cara menulis huruf hijaiyah yang baik dan benar. Ini adalah pengetahuan dasar yang harus dikuasai dari kelas dasar. Karena kalau salah dalam memahami cara penulisan huruf hijaiyah ini, maka sampai dewasa pun akan mengalami kesalahan. Di papan tulis, silakan perhatikan, Bapak telah buatkan garis-garis. Ini permisalan seperti buku tulis kalian, ada garis-garisnya. Bagaimana cara menulis huruf hijaiyah? Yang harus diketahui bahwa huruf hijaiyah itu memiliki karakteristik berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Kalau huruf hijaiyah itu ada huruf yang harus ditulis di atas garis, ada pula huruf yang harus ditulis di bawah garis. Ambil contoh, Bapak tuliskan di salah satu garis ini huruf ta. Maka penulisan huruf ta itu harus berada di atas garis, tidak boleh di bawah garis. Kemudian Bapak contoh tuliskan huruf kaf, itu juga sama, penulisannya harus di atas garis. Berbeda dengan ketika misal Bapak menulis huruf jim, maka bagian kepalanya berada di atas garis, adapun bagian ekornya berada di bawah garis. Begitu pula dengan ha dan kho. Dari 28 huruf hijaiyah ini ada beberapa huruf yang memiliki karakter yang sama seperti penulisan huruf jim. Nanti ketika huruf hijaiyah ini disambung dengan huruf yang lain itu berubah.
yang tadinya harus ada yang ditulis di bawah garis, maka kemudian harus menyesuaikan perubahannya. Perubahan dalam huruf hijaiyah itu adalah perubahan bentuk, nanti disesuaikan dengan tempat di mana dia berada. Ada 3 tempat, perhatikan poin yang ke-6. Ada 3 tempat perubahan huruf hijaiyah penulisannya. Yang pertama di depan atau awal, yang kedua di tengah, yang ketiga di akhir. Pada pembahasan ini Pak Guru akan menjelaskan, dan ini harus diketahui bahwa ada 6 huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf yang lain. Nah, penjelasan ini akan Pak Guru berikan apabila kalian sudah memahami huruf-huruf hijaiyah yang berada di depan, di tengah, ataupun di akhir. Perhatikan gambar di papan tulis ini. Ini ada contoh huruf sa, jim, dan ha. Perhatikan di tunggal ini. Sa, kemudian ketika berada di tengah, di awal, kemudian ketika berada di tengah, dan ketika berada di akhir. Begitu pula dengan huruf jim. Perhatikan, huruf jim ini huruf tunggal, huruf penulisan sempurna. Nah, kemudian ketika pindah ke posisi awal akan berubah menjadi di atas garis semuanya. Begitu pula posisi tengah. Namun ketika posisi akhir kembali muncul huruf jim secara sempurna dan ekornya harus ditulis di bawah garis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembelajaran kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang bagaimana melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang baik dan benar sesuai dengan makhrajnya. Sebelum Bapak mempraktekkan, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian makharijil huruf dan di mana tempat-tempatnya. Yang pertama, makharijil huruf itu artinya tempat-tempat keluar huruf. Tempat-tempat keluar huruf itu ada di seputar mulut, bagian atas, bagian bawah, dan juga bagian tenggorokan. Kemudian kalau dirinci, bagian tenggorokan itu terdiri dari di bagian tenggorokan paling jauh atau bagian dada, tenggorokan bagian paling atas, kemudian bagian hidung atas, dan juga bagian mulut atas, kemudian bibir dan juga gigi. Beberapa anggota badan tersebut yang telah Bapak sebutkan itu harus diingat dan diperhatikan. Yang kedua, makharijul huruf itu merupakan salah satu ciri khas daripada huruf-huruf hijaiyah. Kalau huruf-huruf yang lain Bapak tidak tahu apakah ada makharijul hurufnya, ada tempat-tempat keluarnya. Namun kalau dalam huruf hijaiyah, karena itu adalah huruf Al-Quran, maka ini menjadi salah satu keistimewaan. Seperti contoh huruf-huruf pengucapan yang ada di bibir, di antaranya huruf ba, huruf mim. Pola-pola atau cara pengucapannya itu juga harus diperhatikan. Yang ketiga, ada beberapa huruf-huruf hijaiyah, yang memiliki kesamaan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Kesamaan itu bisa dari sisi tempat keluar, namun berbeda pada aspek
detailnya seperti pengucapan huruf H. H itu keluar dari tenggorokan namun bagian atas. Berbeda dengan H, itu tempat keluarnya adalah tenggorokan namun bagian dari paling bawah atau di dada. Maka pengucapan huruf H dan H itu harus dibedakan. Karena ketika salah mengucapkan, maka akan ikut merubah arti dan maknanya. Begitu juga dengan huruf Sin, adalah mempertemukan gigi atas dengan gigi bawah. Sin berbeda dengan Tha. Tha, perhatikan ujung lidah dimasukkan ke dalam gigi di antara gigi atas dan gigi bawah. Tha, tha. Kemudian ada huruf to dengan ta. To, ta. Kemudian dal dengan dod. Dod. Nah, jadi harus ada gelembung di pipi. Demikian beberapa penjelasan terkait dengan huruf-huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi ke video pembelajaran yang kedua. Pada video pembelajaran yang kedua ini, Bapak ingin menyampaikan tentang bagaimana cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang baik dan benar. Prinsip utama dalam rangka bagaimana menjawab pertanyaan bagaimana melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang baik dan benar adalah bahwa setiap huruf hijaiyah memiliki hak yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut adalah hak tempat keluarnya. Sehingga prinsip yang kedua, pelafalan huruf hijaiyah yang baik dan benar harus dikeluarkan sesuai dengan tempat-tempat keluarnya huruf, atau disebut juga dengan makharijul huruf. Di manakah tempat-tempat keluar makharijul huruf? Maka perhatikanlah beberapa pelafalan, kemudian organ-organ di sekitar mulut yang di situ sebagai tempat keluar huruf yang utama. Yang pertama, sekitar mulut, gigi, bibir, hidung, tenggorokan, dada. Tenggorokan atas, tenggorokan bawah atau dada. Itulah tempat-tempat keluar huruf. Perhatikan bunyi-bunyi pelafalan huruf sebagai berikut. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, dho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah bahwa di dalam huruf-huruf hijaiyah itu ada huruf-huruf yang memiliki kesamaan, seperti alif dengan ain. Alif adalah huruf yang cara melafalkannya adalah dengan kita harus membuka mulut, kemudian harus dibuka a, alif, a. Adapun ain adalah berasal dari tenggorokan di bagian atas, di bawahnya huruf kha. Di bawah huruf kha adalah ain. Kemudian seperti sin kecil yang kita sebut dengan sin kecil adalah dengan cara mempertemukan gigi atas dengan gigi bawah. Sin, kemudian mengeluarkan suara berdesis, sin atau sa. Sa.
Beda dengan sa. Sa adalah dengan cara ujung lidah kita letakkan di atas gigi bawah dan kita jepit dengan gigi atas, cuman tidak sampai menggigit. Sa.